menggambarkan Nabi Ayub alaihissalam sebagai figur yang juga dijuluki oleh Al-Quran dengan sebaik-baiknya hamba dan Nabi yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat tadi, Allah mengawali dengan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Untuk kita memahami konteks, kita lihat dulu case-nya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau menikah dengan istrinya dan memiliki beberapa anak, hidup dalam keadaan kaya raya awalnya. Kemudian Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit kulit. Yang kalau menurut Ibnu Katsir, penyakit kulitnya itu tidak menyisakan bagian tubuh Nabi Ayub yang bisa beraktivitas atau bekerja secara sempurna kecuali dua saja, lesannya, lidahnya, sama hatinya. Dan dengan hati dan lesan itu Nabi Ayub terus berzikir kepada Allah SWT. Wallahu a'lam lah. Mungkin kalau kita seperti leprosi atau apalah jenis penyakitnya itu, yang kemudian membuat kulitnya Nabi Ayub itu semuanya hancur, sehingga mereka itu tinggal dikucilkan oleh masyarakat. Anak-anaknya sebagian ada yang meninggal dunia, tetapi istrinya sebenarnya adalah istri yang solihah. Dia itu merawat Nabi Ayub, kalau kata Ibnu Katsir 18 tahun lamanya, Masya Allah ya. Dan merawat dalam keadaan yang kayak demikian itu. Yang bekerja istrinya. Jadi istrinya itu kerja, nanti sore ngerawat lagi, kayak begitu, 18 tahun. Orang yang sakit biasanya secara physically and mentally weak biasanya kalau kita sakit itu. Nah, Nabi Ayub sebenarnya bertahan menerima penyakit itu sebagai bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini diucapkan Nabi Ayub setelah istrinya datang kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk Nabi Ayub melakukan sesuatu sebagaimana yang disarankan oleh setan kepada istrinya Nabi Ayub. Jadi yang digoda itu dua sebenarnya. Nabi Ayub kuat, dia tidak bertahan, ya. Dia tidak bisa digoda oleh setan terus karena hatinya tetap bisa berzikir, lesannya tetap bisa berzikir. Istrinya ini lama, 18 tahun dia, sampai kemudian setan datang kepada dia dalam wujud manusia dan menyatakan kepada istrinya, kalau mau suamimu itu sembuh, maka bacalah begini, yang itu syirik. Nanti kalau dia begitu, nanti dia sembuh. Ya, sebenarnya kalau itu benar dibaca, sembuh. Karena itu memang dari setan sebenarnya ya. Nanti jadi sembuh. Tetapi pinternya setan itu, orang kalau terlalu lama sakit, biasanya dia akan menghalalkan berbagai cara. Kenapa orang kemudian datang ke dukun? Kenapa orang melakukan apa? Karena mereka sudah desperate, ya, udah ke dokter tidak bisa sembuh, ke sini tidak bisa sembuh, sehingga apapun dilakukan. Nah, sama dengan istrinya Nabi Ayub alaihissalam, dia digoda dengan setan dan kemudian pulang ke Nabi Ayub, merekomendasikan Nabi Ayub untuk melakukan sebagaimana yang suggest oleh setan kepada dia. Dan itu yang membuat Nabi Ayub marah. Karena bagaimana istrinya itu kok bisa mengikuti cara yang dalam pandangan Nabi Ayub adalah perbuatan syirik. Nabi Ayub terus berdoa gitu. Itu ceritanya, case di belakang itu. Dan itu Nabi Ayub mengatakan, inni masyaniya syaitan. Ya, sesungguhnya aku telah disentuh setan. Dulunya dia masih kuat, tapi ketika isu ini istrinya juga sudah terpengaruh, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku disentuh oleh setan dengan apa? Binusbin, dengan kepayahan, sehingga aku tidak bisa berdiri lagi, wa'adab, dan kehilangan harta benda dan segala macamnya itu. Urkut, Allah kemudian ngasih penyelesaian. Itu hebatnya. Ya, karena itu nanti ini menarik ya. Jadi sebenarnya sebelum berdoa begini ini, lihat kalimatnya. Tidak ada kalimat yang menunjukkan Nabi Ayub itu memohon sembuh sebenarnya. Itu orang yang halusnya kepada Allah. Dia cuma menyatakan anni masaniya syaitan binusbi wa'adab. Cukup sudah. Dia tidak minta ya Allah sembuhkan aku ya Allah, enggak. Ya.
nunjukin betapa tawakalnya Nabi Ayub, hebatnya Nabi Ayub, hanya mengatakan begitu. Dan untuk orang yang dekat kepada Allah SWT, pernyataan begini sudah cukup membuat Allah mengabulkan keinginannya Nabi Ayub alaihissalam. Apa? Urkut birijlik, suruh begini kakinya, strike the ground, namanya urkut birijlik. Begitu itu keluar airnya. Istrinya sedang di luar, nggak ada kerja istrinya. Hadza mughtasalun, inilah air yang digunakan untuk mandi, untuk membersihkan semuanya, untuk membersihkan, baridun yang dingin, wasyarab, dan juga bisa diminum. Jadi keluar air, Nabi Ayub disuruh mandi dengan air itu semuanya, dan kemudian suruh minum. Nanti setelah itu semuanya, maka sembuh total. Kembali lagi kulitnya kembali seperti semula, dan Nabi Ayub kembali menjadi orang yang sehat, segar bugar. Yang menarik, Quran tidak menunjukkan di mana kejadian itu, airnya di mana, dan dijadikan. Kenapa? Kalau itu ada, insya Allah banyak orang Indonesia di sana. Wow, itu ramai itu. Oh, jangankan itu, wong, aduh, masya Allah. Ya, nanti pasti banyak itu. Karena itu bukan tujuan Al-Quranul Karim. Karena itu tidak ditunjukin, ya, tidak ditunjukkan. Kita ini masya Allah, wong kiswah Ka'bah aja kita gunting. Ya. Dulu banyak itu, jadi kalau tawaf itu sambil bawa gunting, karena tujuannya bawa itu. Terus kalau sudah dapat ditaruh di dompet, ya, bawa pulang saya dapat kiswahnya Ka'bah, masya Allah, ya. Macam-macam. Karena ya diyakini beginilah, itu maksudnya. Apalagi kalau misalnya ini dikasih tahu oleh Allah, wah, ini orang bisa semua yang penyakit kulit kesana semuanya. Urkut biri jelik, hadza mughtasalun baridun wasyarab. Kita nggak tahu ya, karena memang menarik. Ada misalnya di bukunya Mustafa Azami, yang profesor Quran yang ada di Madinah itu, dia menulis buku yang menarik, Ajaibul Quran, ajaibnya Al-Quran. Dia juga cerita tentang tongkatnya Nabi Musa, yang kata beliau itu awalnya dulu turun dari Mekah, dari Jannah sana, dan turun pertama ke Nabi Adam, passing down terus sampai ke Nabi Shu'aib. Jadi kalau menurut bukunya Syekh Mustafa Azami, bahwa Nabi Musa dapat tongkatnya itu dari Nabi Shu'aib. Jadi itu tongkat dari surga. Lah, sahabat Nabi Shu'aib kemana itu? Setelah Nabi Musa kemana itu? Wah, orang Melayu, orang Nusantara ini mencari sampai sekarang itu. Dan katanya, nanti kalau kita beli tasbih itu, ada yang kayu Musa itu harganya mahal. Bener atau enggak ya Allah. Kalau kita pikirkan itu ya, masya Allah, kalau kita pikirkan itu mahal ini kayunya Musa. Saya mikir dari mana sumbernya ini. Aduh, masya Allah. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Wa wahabna, dan demikianlah ya, kata Allah SWT, kami hadiahkan, kami karuniakan lahu bagi Nabi Ayub. Dikaruniakan apa lagi? Ahlahu, keluarganya semuanya kembali lagi, istrinya kembali, anak-anaknya, yang ada yang memaknai ahlahu itu istrinya saja. Wa mislahum, dan yang sepertinya. Jadi nanti dia mendapatkan anak lagi dari istrinya ini, sebagaimana anak-anak yang meninggal itu. Ma'ahum, bersama mereka. Ada juga yang menyatakan sudah punya lagi, tambah lagi punya anak lagi. Wallahu a'lam. Sebagai apa? Rahmatan minna, ya, kasih sayang Allah, ya, wa dzikra, dan peringatan li ulil albab, bagi orang yang li ulil albab, yang kita sudah bahas ya. Wa khudh bi yadika di'fan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Lihat Al-Qur'an Karim. Wa khudh, ambillah, bi yadika, dengan tanganmu, di'fan. Di'fan itu karena Nabi Ayub itu marah kepada istrinya gara-gara ngasih advice untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariah.
Nabi Ayub menyatakan, kamu tak pukul kamu 100 kali. Karena ini, kok bisa kamu menyuruh saya berbuat syirik? Gitu maksudnya. Tak pukul kamu 100 kali. Ini kalimat yang dipakai sebagai ungkapan orang marah. Ya, bukan niat Nabi Yusuf memukul istrinya beneran. Ini kayak orang yang stressful mikirin, saya sudah sakit, saya masih sabar, tapi bagaimana mungkin istri saya sendiri menyuruh saya berbuat syirik, gitu namanya. Dan itu di luar kontrol. Nabi Ayub itu berkata kemudian, pukul kamu 100 kali. Ya. Tapi omongannya Nabi itu meskipun dia omongan yang bukan sadar, harus tetap dilaksanakan. Kayak kita lah, kan kadang-kadang ada kata sindiran yang sebenarnya itu tidak dimaksudkan untuk makna aslinya, ya. Misalnya kayak gini, teruskan, tak bunuh kamu loh. Itu bukan berarti kita membunuh, hanya untuk mewanti-wanti agar orang itu stop, ya. Jangan teruskan, tak bunuh kamu loh. Ya, orang biasanya gitu, orang marah. Tapi itu bukan berarti kita membunuh, hanya kita ngasih peringatan, warning agar dia benar-benar stop. Dan Nabi Ayub itu begitu. Kamu teruskan, tak pukul 100 kali kamu. Sebenarnya itu enggak, hanya untuk menakuti. Sama lah kita sama anak kita gitu. Lanjutin, tak pukul loh. Bukan kita mau mukul sebenarnya, hanya untuk menguatkan. Itu cara untuk bikin takkit lah, kira-kira begitu. Tapi karena itu dilakukan oleh Nabi, harus dilaksanakan. Allah menyuruh Nabi Ayub alaihissalam, khud biyadik, ambillah dengan tanganmu, di'than. Lidinya itu kan 100 kali kalau mukul. Jadi oleh Allah lidi 100 suruh jadiin satu ini. Itu namanya di'than. Kalau lidi dijadiin satu, jumlahnya 100, kemudian fadrib bihi, pukullah dengan itu. Wala tahnas, ya. Tapi tidak boleh tidak memenuhi janjinya itu. Jadi ini sekedar tetap mengikuti apa yang sudah diomongkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dengan 100 itu, ya, tidak mengakibatkan sakit tentu saja. Inna wajadnahu, sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub sabiran, orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Wala tahnas, dan janganlah kamu melakukan sumpah palsu lagi. Ya, inna wajadnahu sabira innahu ni'mal abdu innahu awwab. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam, kita ini kalau diuji dengan kesusahan, baik berupa kurangnya harta, baik dengan sakit, jangan sampai sakit itu atau kekurangan harta itu membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang membuat iman kita ini hilang, seperti syirik. Seperti itu godaannya makin banyak nanti, ya. Misalnya contoh dukun misalnya, itu bisa kayak begitu itu. Kalau kita sakit terus, nanti godaannya masing-masing punya godaan. Sebagaimana harta itu punya godaan membuat jiwa kita kerdil, harta juga begitu, kemiskinan juga begitu, ya. Kemiskinan juga begitu. Pada puncaknya orang itu kalau sudah sangat itu akan melakukan apa saja. Contoh yang paling kecil, ya, untuk mudahnya, misalnya kita sakit gatal terus. Ini kita sudah menyobat obat yang halal, misalnya 2-3 kali obat halal. Terus ada orang ngasih advice, ini aja makan tokek, ya, yang bunyi kayak yang bunyi tok, kayak yang begitu itulah, ya, yang agak besar itu. Oke. Kan itu haram sebenarnya. Terus kita tergoda itu karena kita sudah capek obat ini tidak sembuh, karena kadang-kadang ini contoh paling kecilnya. Kemudian kita bolehlah, ya. Pertanyaan saya, apakah memang kita tidak boleh konsumsi? Boleh, cuman setelah kita melakukan hal-hal yang sifat yang halal. Kalau sudah semua yang halal tidak bisa, barulah kita boleh. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar untuk itu. Udahlah, baru 2 kali nyoba obat A sama B tidak sembuh, udahlah itu aja lah misalnya. Maksudnya sesuatu yang haram itu sesungguhnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat gitu. Itu contoh kecil, baru cara kita berobat, ya, cara kita berobat.
nanti sampai ke dukun, sampai menggoyahkan iman kita, sampai menggoyahkan iman kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan itu, contoh kalau di Indonesia ya, tapi bukan kemiskinan ya, tapi saya ingin nunjukin hampir semua politisi di Indonesia semuanya pakai dukun ya. Politician kalau dia running for apalah, semuanya pakai macam-macam itu karena hanya ingin mengejar. Sama juga orang miskin juga begitu, karena misalnya kepingin keluar dari kemiskinan dan segala macam. Penarian, cari nanti di YouTube, ada namanya Gunung Kemukus ya. Tidak banyak sebenarnya di Indonesia ini, tapi cukup menarik melihat bagaimana orang miskin itu bisa juga menggadaikan imannya ya. Namanya Gunung Kemukus, Mountain of Kemukus di Jawa Barat ya. Di YouTube itu ceritanya dulu ada seorang pangeran sama bukan istrinya. Dia jatuh cinta berdua, kemudian berzinalah mereka. Tapi kemudian dihukum oleh masyarakat, mati dikubur di sana. Tapi kemudian mungkin jin atau apalah, jadi sampai kemudian menjadi tempat untuk mencari kekayaan. Jadi kalau orang ke sana, kemudian pergi ke kuburannya sang pangeran ini di Gunung Kemukus itu, kemudian melakukan ritual sebagaimana yang dilakukan oleh sang pangeran ini, yaitu berzina, maka kemudian dagangannya laris. Dan itu banyak dilakukan, bukan banyak lah, ada dilakukan. Jadi itu kemudian menjadi situs prostitusi terselubung. Jadi seperti orang pergi ke kuburan, tapi sesungguhnya di situ itu sudah disiapkan pelacurnya siapa. Karena orang kalau ke situ tujuannya adalah agar dia mendapatkan kekayaan. Maka caranya adalah satu, dia harus ziarah dulu, kasih kembang dan segala macamnya. Habis itu dia berzina. Harus dengan, jadi lucu. Ini laporannya, dokumentarinya ABS ya, BSS atau ABS yang di Australia. Nah, dia bikin dokumenter itu, ada di YouTube. Pernah untuk disaksikan, ada ibu-ibu pakai jilbab, dia janda, miskin dia. Jadi dia kepingin kaya, kepingin ekonominya itulah. Akhirnya dia melakukan ritual itu. Nanti dikontak, Bapak siapnya kapan? Nanti malam ya. Jadi ini pasangan zinanya. Nanti ketemu di sana, baru wartawan Australia itu masuk ke tempat-tempat bilik-biliknya itu. Jadi kayak begitu, hanya untuk mencari apa? Kekayaan, karena pengen keluar dari poverty itu. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Dan itu bukan khas orang miskin. Di Malang ada namanya Gunung Kawi. Gunung Kawi juga sama, ada kuburan di atas yang orang kalau ke sana terus bikin ritual something kaya. Yang menarik kalau Gunung Kawi di Malang, Chinese semua yang datang. Dan itu dipercaya oleh Chinese kalau mau kaya ke sana. Jadi kalau di sana hari Jumat Legi, Chinese tuh banyak, bukan orang Islam kalau yang Gunung Kawi di Malang, Chinese semuanya. Banyak percaya terhadap hal yang kayak begitu. Menarik kalau kita perhatikan ya. Bagaimana kemiskinan itu kadang membuat kita, tapi kalau mau diserahkan apa itu? Hubud dunia. Orang rela kemudian merendahkan dirinya dibanding keinginannya itu, harta, jabatan lah atau apa. Ya, menarik. Masih ada di yang saya ya, kalau minimal untuk sebagai contoh di Indonesia ya, orang-orang yang kayak begitu itu. Itu yang baru di situs-situs kayak begitu, yang datang ke dukun, yang melakukan ritual-ritual tertentu yang sangat dekat dengan syirik, banyak ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Karena orang nggak tahan dengan kemiskinan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan itu menggelincirkan kita kepada kekufuran. Miskin juga ujian dari Allah SWT. Karena itu fitnah ya. Orang menganggap kita jauh dari Tuhan, orang menganggap kita mendapatkan azab dari Tuhan kalau kita miskin. Dan itu ujian, sehingga orang biasanya kepingin cepat keluar darinya dengan cara apapun yang bisa dia lakukan, asalkan dia tidak terbelit lagi di dalam kemiskinan. Dan itu bahayanya. Nabi Ayub menunjukkan kepada dia bertahan dengan kemiskinan,
kemudorotan penyakit yang diberikan oleh Allah. Kapan dia minta keluar? Saat hatinya sudah mulai tergoda karena istrinya. Sampai kalau di tafsir itu diceritakan, orang itu kalau lewat rumahnya Nabi Ayub bilangnya begini, orang itu loh penyakitnya, dosanya apa ya sama Tuhan, kok sampai dikasih penyakit kayak begitu. Saya tanya, apakah itu khas umatnya Nabi Ayub atau termasuk kita hari ini kalau melihat orang yang sakit lama? Kita kadang begitu. Dan itu tidak boleh, karena kita termasuk menjerumuskan orang. Ya, kasihan, karena kadang-kadang penyakit itu, kita banyak model penyakit itu ya. Nanti karena itu sabar dibagi 3. Kadang-kadang Allah mau menyempurnakan balasan, menyempurnakan pahala orang itu dengan apa? Sakit. Misalnya orang ini mau dijadikan ahli surga sama Allah SWT. Misalnya ya, untuk passing grade orang masuk surga nilainya 90. Orang ini sudah usia 60 tahun, tapi nilainya masih 70. Waduh, nggak lulus nih nanti, bisa masuk neraka ini. Akhirnya dikasih sakit sama Allah. Sakitlah dia 3 tahun atau sakit setahun, tapi dengan sakit itu dia sabar sambil Allah. Tiap hari misalnya begitu, sholat dia tinggalkan, tapi sakit Allah. Pahala terus itu. Sampai begitu, oke, sudah passing grade sukses 90, husnul khotimah, meninggal dia misalnya. Kita nggak tahu. Jadi ada penyakit itu yang ditujukan untuk kafarat lidzunub, ya, untuk mengelebur dosa kita. Ada penyakit macam-macam sakit itu. Karena itu kita tidak boleh melihat orang yang sakit itu sebagai azab. Nah, kita itu kadang begitu. Kalau melihat orang lama sakit, apalagi menjijikkan, kita bilang diazab kali sama Allah itu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu persis seperti umatnya Nabi Ayub yang lewat depan rumahnya, selalu ngomong gitu, dan Nabi Ayub masih bertahan gitu. Jadi kalau ada orang begitu dia masih bertahan, hatinya masih Allah. Tapi giliran istrinya yang mengajak syirik, dia tidak bisa lagi. Karena itu dia berdoa kepada Allah SWT, inni massaniya dzur, ya, inni massaniya syaitanu binuzbin wa adzab. Di tempat yang lain menggunakan kata dzur, bukan syaitan. Inni massaniya dzur di tempat yang lain. Oke, di surat Al-Anbiya ya. Tapi poinnya bukan itu, poinnya bagaimana kalau kita ini diuji oleh Allah dengan kekurangan, kita harus sabar. Sabar karena itu juga sebenarnya merupakan kebaikan. Lihat hadisnya Rasulullah, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Ya, in asabathu khairan, kalau dia ditimpa dengan kebaikan, syakara, dia bersyukur, wa huwa khairun lah, dan itu baik bagi dia. Wa in asabathu syarr, kalau dia ditimpa dengan keburukan, fasabara, maka dia bersabar, wa huwa khairun lah, dan itu juga baik bagi dia. Maka bagi orang yang beriman itu, mau dia diuji dengan kebaikan atau diuji dengan keburukan, semuanya baik. Karena itu hadisnya menarik, ajaban, takjub. Ya, Allah itu loh takjub. Rasulullah takjub kepada siapa? Orang mukmin. Karena dia diuji apapun menjadi jalan baik bagi dia, menjadi jalan yang mengantarkan dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau sakit atau mau sehat, mau sedikit hartanya atau banyak hartanya, itu yang kita inginkan dalam hidup itu, sehingga iman kita ini tidak tergantung dari harta, iman kita tidak tergantung dari kesehatan. Karena kita menyadari ada peluang yang bisa kita dapatkan di kondisi baik dalam keadaan seperti Nabi Sulaiman atau dalam keadaan seperti Nabi Ayub alaihissalam. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi ini cobaan. Para ulama kemudian memetakan sabar itu menjadi 3. Jadi sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ketaatan, ta'ah. Sabar di dalam meninggalkan maksiat, fi tarkil maksiat. Yang terakhir, sabar fil bala atau fil imtihan. Ya. Jadi ada 3 sabar itu. 1, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat.
Kata Ibnu Taimiyah, mana yang lebih tinggi? Sabar mentaati Allah atau sabar meninggalkan maksiat? Kata Ibnu Taimiyah, yang lebih tinggi adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat. Menurut Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena dia membandingkan dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi saat digoda Zulekha itu sebenarnya jauh lebih berat dari apapun saja, sehingga kata dia tarkul maksiat itu sebenarnya lebih berat. Nah, untuk dipikir sekarang begini. Jadi kita ini dituntut 3 sabar itu. 1, sabar di dalam melaksanakan ibadah. Ini kita tahu semuanya lah, terutama bagi yang sudah usia 40 tahun ke atas, itu mulai badan sudah mulai susah dan segala macamnya. Mentaati Allah itu berat ya. Dan kita harus paksa itu melawan diri untuk bisa tetap taat ya kepada Allah SWT. Terutama misalnya harus meningkat ya. Jadi kita ini harus terus meningkat saben hari. Makin waktu makin meningkat. Misalnya kalau sudah amalan wajib makhdhuf sudah dilaksanakan, sholat 5 waktu sudah tidak pernah berlobang, puasa sudah tidak pernah, zakat sudah tidak pernah, semuanya sekarang makin diperfekkan. Bagaimana sholatnya bisa di musola, bagaimana sholatnya bisa di surau, di masjid, terus begitu, makin naik. Namanya sabar fit ta'ah. Yang kedua, sabar dalam tarkil maksiat, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Apalagi sekarang godaannya makin berat dan segala macam. Namanya sabar fit tarkil maksiat, terutama buat anak-anak kita ya, karena medsos dan segala macamnya, anak bisa kecanduan nonton gambar-gambar yang tidak senonoh, pornografi dan segala macamnya. Yang menarik, katanya orang itu kalau nonton pornografi, gambar-gambar gak senonoh, itu masuknya di sini, di frontal lobe ini. Yang menarik, Quran itu menyebut pelaku dosa itu juga dengan di sini, frontal lobe. Namanya khati'ah, nasiyah. Nasiyah itu di sini. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'u wasjud waqtari. Katanya memang di sini. Jadi dia tersimpan di sini sehingga yang memanggil ulang orang bisa addicted. Aduh, saya kepingin lagi nonton kayak apa ya. Itu dari sini. Katanya, saya bukan brain science, tapi katanya memang dari sini, di frontal lobe ini. Nah, yang menarik, kenapa Quran menyifati Abu Jahal yang berbuat dosa itu dengan kata nasiyah. Nasiyah itu kan sini. Jadi nasiyah itu mulai dari ini, apa namanya, rambut paling terakhir ini. Dan itu memang letaknya frontal lobe. Wallahu a'lam. Apakah memang itu yang dimaksudkan Al-Quran? Wallahu a'lam. Tapi menarik cara Al-Quran menyatakan itu. Nasiyatin. Kalau dulu kita menafsirkan tidak ke frontal lobe, kita menafsirkan sebagai simbol dari kecerdasan. Karena Abu Lahab itu, karena Abu Jahal itu orang yang sangat cerdas, sebagaimana Umar bin Khattab. Lah, ciri kecerdasan itu sini. Meskipun otak kita di sini, ya. Tapi tidak ada orang bilang dia cerdas, wah otaknya itu cerdas. Kan gini kita, tidak ada otaknya itu cerdas, nah kan. Ya. Jadi memang ini simbol. Allah menyatakan, kalau tafsir zaman dulu, nasiyatin kadhibatin khati'ah, simbol yang ini, yang kepandaianmu itu nanti justru itu yang menyebabkan terjerembab dari neraka. Kenapa? Karena justru dengan kepandaianmu kamu tidak mentaati Allah, justru kamu berdusta, justru kamu bermaksiat. Nasiyah, ubun-ubun ya, atau sini nih yang kadhibah, yang terus-menerus melakukan dosa, apa namanya, khati'ah, yang terus melakukan perbuatan salah ya, kata Al-Quran Karim. Nah sekarang kita bisa ngaitin ke frontal lobe. Apa boleh itu Ustaz? Boleh, gak apa-apa. Tapi jangan kemudian dipastikan bahwa nasiyah itu pasti frontal lobe. Jangan juga. Kan nanti 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan ternyata enggak Ustaz, ternyata bukan di sini, ada yang di bagian sini lah. Kita nanti nyalain Quran kalau kayak begitu. Itu maksudnya, enggak bolehnya begitu. Tapi kalau sekedar untuk penjelasan, tidak apa-apa. Tapi jangan diyakini dia merupakan kepastian makna dari kata nasiyah.
maksiyah. Wallahu a'lam ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Itu yang tarkul maksiyah. Terakhir fil bala, sabar di dalam bala. Sabar sendiri itu makna asalnya sebenarnya menahan. Kalau kita defending itu namanya sabar, makna asalnya. Karena itu prinsip sabar itu sebenarnya menahan. Kalau ta'ah menahan nafsu untuk bisa mentaati Allah. Kalau tarkul maksiyah menahan diri agar kita ini terus mampu untuk mentaati Allah SWT, meninggalkan maksiat. Bala menahan syahwat, menahan diri kita untuk bisa ikhlas menerima dan segala macamnya. Itu namanya sabar. Orang kita menafsiri banyak ya dengan sabar itu, mulai passion, mulai macam-macam lah ya, untuk memaknai kata sabar. Itu sementara untuk sabar. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit untuk ke Al-Kahfi. Enggak ada. Oke, Al-Kahfi sedikit lah, satu ayat mungkin. Kak sudah tidak konsentrasi namanya. Al-Kahfi setelah tentang dua tukang kebun ya, tentang ashabul jannatain atau sahibul jannatain. Ceritanya mulai ayat ke-32, tapi kita melihatnya karena cepat saja. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhuru riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu prinsipnya kita melihat dunia. 45 sama 46 dari surat Al-Kahfi ya. Saya lihatkan dulu dari hadis dulu sebelum kita melihat Al-Quran Karim. Dunia itu kata Rasulullah SAW dibanding dengan akhirat itu seperti kalau kita mencelupkan tangan kita, jari kita ke air di laut. Begitu kita masukin, kita angkat lagi. Nah, yang ada di jari kita itulah dunia. Sementara yang lautan luas itu adalah akhirat. Jadi kalau kita mikir, ya Allah, tidak ada apa-apanya dunia ini, itu maksudnya. Sangat remeh-temeh kalau kita bandingin dengan akhirat kita. Ya, makanya itu kalau orang hanya mikir ke akhirat, hanya mikir ke dunia, tidak mikir ke akhirat, salah pasti dia. Masih ingat waktu kita bahas hayat sama hayawan? Sama kayak begitu. Ya. Hayat, kehidupan yang memang sementara, hayawan, kehidupan yang selama-lamanya ya. Karena itu Al-Quran tidak menggunakan kehidupan ini sebagai kenikmatan ya, kenikmatan. Oke. Yang kedua, yang ketiga ada Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kanatid dunya," ya, kalau seandainya dunia ini punya harga ajnah ba'udah, sebagaimana punya harga seperti harganya sayap nyamuk. Ini ada nyamuk, dia punya sayap. Kalau dunia ini harganya seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW, maka aku haramkan, kata Allah SWT, orang non-muslim itu mendapatkan minum darinya. Jadi kalau kita pikirkan, kenapa orang non-muslim mendapatkan banyak hal di dunia ini, bahkan mereka yang paling kaya, karena di mata Allah dunia ini tidak berharga. Kalau berharga tidak dikasihkan. Kayak beginilah, saya punya nasi lemak yang masih gini, jangan nasi lemak lah. Saya ini baru pulang dari Mekah. Oke. Orang pada datang ke saya semuanya.
saya sudah siapkan oleh-oleh semuanya, yaitu kurma. Oh, jangan kurma, apa ya? Tasbih. Oke, tasbih. Tasbihnya harganya Rp1 satu ringgit. Jadi kalau ada orang datang saya kasih tasbih Rp1. Terus ada orang yang saya senangi datang. Katakanlah Kak H datang ke rumah saya, misalnya. Waduh, saya tidak enak, masa saya kasih Rp1, gak enak lah. Terus saya bilang Kak H, saya kasih kemudian. Tapi saya tidak ngomong sama Kak H. Saya bilang sama istri, janganlah, malu lah, ini jauh-jauh dari Malaysia, masa kita kasih tasbih Rp1? Janganlah. Oke, udahlah, gampang, nanti minggu depan kita kirim. Oke, dan Kak H datang, udah jauh-jauh, pulang gak dikasih apa-apa. Kan Kak H merasa, gimana tuh? Padahal saya tidak ngasih sekarang. Kenapa? Karena saya merasa ini tidak layak diberikan. Terlalu murah kalau saya ngasih itu. Saya tidak menghargai Kak H. Itu kapanannya. Karena maksud saya kasih dengan tasbih. Padahal saya siapkan di sini, saya kasih abaya gitu, yang harganya jauh lebih mahal daripada ini. Tapi tunggu 1 minggu karena take time dari Malang ke Malaysia itu. Don't worry, saya kirim pakai internasional, pakai FedEx katakanlah, kan gitu gampangannya. Pakai UPS katakanlah. Cuman kamu perlu sabar, perlu yakin. Itu aja. Masa Kak Anda percaya sama saya? Percaya sih. Oke, tunggu aja lah. Nanti 1 minggu. Tapi itu sama. Dapat tasbih? Enggak. Lebih baik dari tasbih. Kan gampangannya. Sama lah. Kita ini kalau amal soleh, Allah itu kita ini maunya dibalas dengan dunia ya. Amal soleh ini maunya dapat harta, maunya dapat. Kata Allah, harta itu tidak ada harganya. Coba renungkan. 2 sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Dikasih apa terus? Dikasihkan dunia ini? Enggak, kata Allah, lebih baik. Makanya tidak bisa saya memberikan kamu di dunia ini, karena terlalu remeh-temeh. Tapi kita seperti mentalitas yang tadi itu loh, marah-marah, menggerutu, pulang karena tidak bawa tasbih Rp1. Dan kita merasa, pikir banget, kenapa sih saya udah jauh-jauh dari Malaysia, wah, dan segala macamnya. Itu maksudnya. Padahal kalau kita sabar sebentar, 1 minggu, kita dapat itu abaya. Itu maksudnya. Sama, kalau kita ini sabar, nanti tidak lama kok dunia ini, 70 tahun, 80 tahun, saya katakanlah 100 tahun lah. Tidak ada orang sekarang hidup 100 tahun, jarang sudah. Habis itu kita mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT. Hanya perlu apa? Trust. Hanya perlu yakin sama Allah, perlu iman kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Itu penting untuk memahami dunia ini. Makanya semua yang berkaitan dengan dunia, sebagai yang saya jelaskan kemarin, semuanya dibikin agar kita ini tidak punya keyakinan kepadanya terlalu kuat. Ya, seperti tadi al-mal kemarin maknanya apa? Condong. Ya, emas maknanya hilang. Perak maknanya bercerai-berai. Fiddah bercerai-berai. Tujuannya untuk itu, agar sampai jangan di kita ini saya final, enggak, itu maksudnya. Oke. Nah, Allah ini menggambarkan di ayat ini, kata Allah, wadrib, dan kami jadikan lahum. Wadrib itu dari kata doroba, artinya apa kemarin? Memukul. Ya. Kalau ada 2 benda yang disatukan, yang bertemu ini, nah, namanya doroba. Kata Allah, wadrib, bagi kalian aku bikin masal perumpamaan kehidupan dunia ini. Yang perumpamaan itu harapannya Allah itu bisa memukul kesadaran kita. Itu maksudnya. Jadi seperti kita kadang kita bikin cerita, yang cerita itu biar bisa mengenai kesadaran kita. Dan kemudian yes, ya saya itu maksudnya. Sehingga kita merasa mendapatkan guidance dari dia. Itu maksudnya wadrib. Kama'in, kata Allah, seperti air yang diturunkan Allah dari langit, fakhtalata bihi, kemudian bercampur air itu dengan apa? Dengan tanah.
Habis itu nabatul ard, melahirkan sprout, jadi tumbuhannya mekar tambah gede. Fa asbaha hashiman tadru. Kemudian setelah besar mati dia, kering airnya sampai kemudian jadi pohon yang kering, dan setelah kering dia tadru, dia diterbangkan oleh angin. Maka Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah atas segala sesuatu itu muqtadira. Allah itu mau menyatakan bahwa kehidupan kita itu benar ya, cara Allah menggambarkan itu. Oke. Hidup itu asalnya dari mana? Kehidupan dunia itu asalnya dari mana? Ya, dari ma'in anzalna, dari atas. Ya, awalnya dari air yang dari atas turun ke bawah dari sini dia. Ini tanahnya. Campur airnya di sini. Air itu tumbuh menjadi sprout, terus membesar-besar jadi pohon ini. Setelah jadi pohon, airnya kemudian hilang pelan-pelan. Airnya pelan-pelan, kalau airnya hilang apa yang terjadi? Kering dia. Kering, mengering dia. Setelah kering, hancur dia, lapuk, kering, jadi hashim. Hashim itu seperti kayu yang kering kan, kalau kita injak kerak. Dan begitu hancur, remuk dia, dan diterbangkan angin. Habis sudah. Jadi kehidupan kita tergantung apa? Air yang ada di dalam. Dalam konteks kehidupan kita itu seperti apa? Yang apa yang dari atas? Ar-ruh. Ya. Ruh itu kita di bawahnya apa tanahnya? Ayah ibu kita. Jadi zigot. Oke. Setelah 3 bulan Allah turunkan ruh itu masuk ke dalam diri kita. Oke. Pelan-pelan, terus makin besar, makin jadi diri kita. Pelan-pelan nanti kita, ruhnya nih, pelan-pelan diambil sama Allah. Dan ketika ambil, mati kita. Untuk konteks kita, ya, tubuh kita. Sekarang untuk kehidupan kita, sama. Ini sebenarnya ruhani kita. Allah menggambarkan dalam kehidupan kita itu ada ruhaninya kita. Yang kalau ruh itu diambil oleh Allah, pelan-pelan, habis kita ini. Gak lama Allah menggambarkan suruh melihat pohon. Kita ini kan melihat pohon seperti itu. Ada pohon yang lama, ada pohon yang cepat. Pepaya berapa lama dia hidup? Pisang berapa lama dia hidup? Ya, dan semuanya itu nunjukin, ya Allah betapa cepatnya hidup itu. Allah itu gambarin betapa cepatnya air tumbuh, habis itu mati dia. Setelah dinikmati, ya, setelah dia berhasil semuanya, manfaatnya habis, mati dia. Sama, Allah menggambarkan demikian. Nah, sama juga dengan apa? Kehidupan kita. Kalau mana yang kedua? Kapan kita di mana hidup? Kalau ada ruhnya. Kalau ada ruh. Maka kalau ruh kita ini mati, tidak bekerja dalam pengertian tidak taat kepada Allah, tidak membuat kita makin sedekat kepada Allah, sesungguhnya kita ini apa? Mati. Meskipun kita ini hidup. Tapi bagi agama kita, kalau roh kita ini tidak ingat sama Allah, kita mati. Kita mati karena sebenarnya ininya hilang. Airnya sudah hilang, ya, tinggal tunggu masanya cepat ya. Jadi Allah ini menggambarkan betapa cepatnya hidup di dunia itu, kehidupan di dunia itu, dengan digambarkan air yang turun dari langit dan kemudian pelan-pelan menumbuhkan tanaman yang mengering dan hancur semuanya. Kita itu Allah menyatakan di kalimat selanjutnya, al-malu wal banun, harta benda dan anak-anak, zinatul hayati dunia, itulah perhiasan kehidupan dunia. Harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, semuanya itu perhiasan dunia. Maksudnya kalau dia menghiasi dunia, dia tidak menghiasi akhirat kita. Maksudnya dia cuma indah di dunia, tapi tidak indah di dunia. Semua harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, dia cuman hanya menjadi perhiasan dunia, yang kalau kita mati gak ada manfaatnya apa-apa. Karena itu Al-Quran menyatakan, tetapi ada yang jadi yang lama nanti, yang akan terus bersama kita saat kita meninggal dunia. Apa itu? Al-baqiyatus sholihat, amal-amal soleh yang akan tetap bersama kita. Itu jauh lebih baik. Khairun inda rabbika, di sisi Rabbmu. Apanya yang lebih baik? Sawaban, pahalanya. Wa khairun, dan lebih baik apanya? Amalan.
Kalau kita punya keinginan, harapan, berharaplah untuk mendapatkan baqiyatus sholihat. Pertanyaan saya, apakah mal yang kita miliki bisa menjadi baqiyat sholihat? Apakah banun yang kita miliki bisa menjadi al-baqiyatus sholihat? Bisa. Kapan? Kalau kita semuanya alamatkan kepada Allah. Jadi tugas kita ini setelah tahu dunia ini begitu sangat singkat, kalau kita menjalani kehidupan dunia ini yang isinya al-mal sama al-banun dengan cara yang tidak didekatkan kepada Allah, maka dia hanya berhenti menjadi zinatul hayat di dunia. Tapi kalau nanti kita punya harta, harta itu kita jadikan kendaraan kita untuk mentaati Allah, dia jadi apa? Baqiyatus sholihat. Kalau kita punya anak-anak kita itu kita jadikan deposito akhirat kita. Ya, kita pastikan dia mengerti agamanya, kita pastikan dia akhlaknya baik. Nanti kalau kita mati, dia yang akan menjadi baqiyatus sholihat, karena dia yang mendoakan kita, seluruh amal baiknya kita juga dapat. Itu namanya baqiyatus sholihat. Jadi seakan-akan Quran itu mau mengingatkan kepada kita untuk kehidupan dunia. Jadi di Al-Kahfi itu kita diingatkan jadi cepatnya kehidupan dunia ya. Jadi ada dua kehidupan dunia itu, satu al-mal ya, harta benda, sama al-banun. Ini bisa menjadi zinatul hayatid dunia. Ini tentunya dia juga bisa menjadi al-baqiyatus sholihat. Ya. Sholihat apa sholihah? Sholihat. Oke. Tapi banyak ya. Nah, kita ini maunya dapat ini. Ini yang nanti kita bawa di akhirat, karena kekal. Yang ini dia terputus, tidak ada lagi dia. Ini fana, yang ini bakok, yang ini selama-lamanya dia. Oke. Jadi maksudnya harta ini sangat singkat, tapi kita bisa menjadikan lama. Ya. Kalau di sini dia temporary, ini temporary sebenarnya sifatnya. Tapi kalau kita merubah jadi sini, kalau kita transform ya, yang temporary ini menjadi di sini, maka dia menjadi permanen di sini. Jadi tugas kita terhadap harta itu cuman bagaimana yang temporary ini kita transform menjadi baqiyatus sholihat. Kalau sudah jadi baqiyatus sholihat, dia jadi permanen, tetap menjadi milik kita. Bagaimana caranya? Kalau al-mal berarti ditasarrufkan yang benar. Mal ikuti caranya Nabi Sulaiman. Itu maksudnya. Kalau banun berarti didik anak kita menjadi didik anak-anak yang soleh. Karena kalau dia jadi anak yang soleh, dia menjadi baqiyatus sholihat. Tapi kalau dia menjadi anak-anak yang tidak soleh, dia hanya menjadi zinatul hayat di dunia. Ya, tapi tidak jadi baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat. Itu kira-kira untuk visi kita atau sifat dunia yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sifat dunia di dalam Al-Quranul Karim. Kita cuma ngambil dari surat Al-Kahfi karena tidak mencukupi waktunya ya. Ini masih kita membahas satu sifat yang baik, yaitu sabar. Dan itu pun kita tidak melihat semua di ayat Al-Quran. Ada banyak ayat yang berkenaan dengan sabar. Sebenarnya nanti itu kita perinci ya, sabar dalam hal apa aja, contohnya apa di dalam Al-Quran. Itu jadi menarik, cuman gak cukup waktunya, sudahlah, gak apa-apa. Sabar dan taubah ya, karena kembali terus pada Allah SWT. Lihat kayak Nabi Sulaiman, kaya dia raya, dia tidak kembali ke hartanya, dia kembali ke Allah SWT. Dia mintanya kepada Allah, minta kekayaan bahkan yang lebih. Jadi dia merasa bersalah, kembalinya ke Allah. Nabi Ayub, dia sakit, kembalinya ke Allah ya, semua jadi namanya Allah.
Ra'su kulli khati'atin. Cinta sama dunia, ra'su pangkal atau kepala, kulli setiap khati'ah kesalahan. Pangkal segala kesalahan. Ra'su kepala kita ini ya. Karena ra'su kulli khati'atin hubbud dunia ya. Hubbud dunia menjadi kepala dari setiap kesalahan, jadi sumber ya. Kalau kita perhatikan nanti semua kesalahan karena itu, karena terlalu cinta kita sama dunia. Itu aja sebenarnya kalau singkat ya. Itu saja mungkin. Gimana Kak? Sudah cukup Kak? Ada yang tidak tanya? Ada setengah jam lagi dokter. Oh gitu. Preparation Ramadan. Oke, Ramadan aja. Tinggi ya atau bang? Satu, dapat maghfirah, tujuan pertama. Yang kedua, litukmilul iddah. Yang ketiga, litukabbirullah, litukabbirullah ala ma hadakum. 4, la'allakum tashkurun. 5, la'allakum tattaqun. 6, la'allakum tarsyudun. Ya. Jadi kira-kira kita ini kalau puasa, niatan kita dapat ini 6. Banyak ya memang. Kita lihat satu. Puasa itu tujuannya dapat maghfirah. Ghafara artinya apa? Menutupi ya. Sebagaimana yang kita bahas kapan hari. Jadi kalau orang punya luka di kepala atau dia mau menutup bagian dari kepalanya, kemudian dia tarik kain, diputer sampai lukanya tidak kelihatan. Orang Arab dulu menyebut mighfar. Mighfar itu mighfarun, miftahun. Mighfarun ya. Mighfarun jadi alat untuk menutup kepala awalnya. Nah, dalam bahasa Arab modern sekarang mighfar artinya helmet ya. Helm itu karena menutup kepala kita. Idenya apa? Idenya gini, setiap dosa yang kita lakukan itu punya tabiat ya. Jadi kalau kita ini melakukan dosa, katakanlah al-maksiyah, itu mesti sama dengan ibadah, al-ibadah. Ini punya namanya halawatul iman. Okay. Punya manisnya iman, sweetness of iman. Okay. Maksiat juga punya. Okay. Kita mudahkan, kita sebut saja namanya tabi'ah. Tabi'ah. Konsekuen. Ya. Konsekuen dari maksiat. Banyak konsekuen dari maksiat itu. Misalnya satu, tidak diampuni oleh Allah, rezeki berkurang, kehidupan jadi galau, rumah tangga
maunya bercerai, macam lah. Itu semuanya sebagaimana yang dijelaskan dalam efek doa oleh misalnya Ibnu Qayyim misalnya menjelaskan ada dosa yang menyempitkan rezeki, ada dosa yang membuat kita ini tidak bisa tentram hati, ada dosa yang membuat macam-macam dosa itu, efek dari dosa. Sama kayak begini, kalau kita lihat untuk bisa masuk di otak kita ibadah. Kalau kita ini rajin sodakoh, efeknya apa kata Rasulullah? Sodakoh misalnya, kasih contoh satu lah sodakoh. As-sodaqatu apa? Tadfa'ul bala, ya. Menghindarkan bala, ya. Misalnya, Nabi menyatakan kalau sodaqah itu menghindarkan bala. Oke. Yang kedua, kalau kita rajin silaturahim, ngapain? Rajin silaturahim, panjang umur, misalnya, tulul umur. Oke. Macam-macam, ini namanya efeknya dari amal ibadah yang kita lakukan. Sholat misalnya, apa efeknya? Tanha anil fahsya'i wal munkar misalnya. Ini semuanya efek, ini efek semuanya. Oke? Nah, maksiat juga punya efek, tapi kita tidak rincilah saat ini. Banyak karena itu. Nah, kalau kita berbuat maksiat, harapannya itu sekarang 11 bulan kita ini mesti berbuat maksiat. Nah kalau kita ini berbuat maksiat mesti ada tabi'ah. Kita kepingin tabi'ah ini ditutupi. Kalau ditutupi berarti ada mighfarnya. Orang yang punya mighfar berarti dia mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Sehingga tidak ada efek dari kejelekannya, baik di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang mendapatkan ampunan Allah, efek dosanya tidak ada di dunia. Mestinya rezekinya indah, ditutup sama Allah. Di akhirat nanti mestinya disiksa, enggak. Karena sekarang ditutup dosanya, ya tidak dapat itu maksudnya. Kenapa ini penting? Karena Rasulullah SAW waktu suatu saat naik ke atas mimbar. Mimbar pertama Rasulullah menyatakan amin. Jadi anak tangga ya, anak tangga ini. Nah, Rasulullah naik pertama, berhenti, kemudian berkata amin. Naik lagi ke anak tangga kedua, Rasulullah berkata amin. Naik lagi ke tangga ketiga, Rasulullah berkata amin. Terus Rasulullah berdiri, terus khutbah. Habis itu selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau naik setiap anak tangga dan berkata amin? Kata Rasulullah SAW menjawab, Atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Dan kemudian Jibril berdoa kepada Allah SWT. Apa doanya Jibril? Kata Jibril, Raghima anfumri'in, celakalah orang, kata malaikat Jibril, yang apabila dia memiliki kedua orang tua atau salah satunya tapi dia masuk neraka. Kata Rasulullah, amin. Jadi kalau ada orang, anak yang masih punya orang tua atau satu orang tua, tapi dia kok tidak bisa masuk surga, celaka saja orang kayak begitu. Itu kan malaikat Jibril. Kenapa? Karena orang tua itu jalan paling mudah untuk kita mendapatkan surganya Allah. Kalau kita berbuat baik sama orang tua, itu jaminannya surga. Karena itu, bagi yang masih memiliki orang tua, yang masih hidup, maksimalkan di dalam berbakti kepada kedua orang tua, karena itu jalan untuk meraih surga yang paling cepat. Sampai malaikat Jibril menyatakan, celaka sajalah, semoga hancur dan celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya tapi dia tidak masuk surga. Yang pertama, Ustaz, kalau orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Banyak ya. Satu, menghubungi teman-teman orang tua kita, memberikan hadiah kepada teman-temannya, teman dekatnya orang tua kita, bersedekah atas nama kedua orang tua kita, menghajikan atau mengumrohkan orang tua kita, beramal soleh yang sebenarnya semua amal soleh yang kita lakukan orang tua juga mendapatkan balasannya meskipun kita tidak berniat. Nah, itu yang menarik. Kalaupun kita tidak berniat, pokoknya kita amal soleh, orang tua akan ikut dapat.
Itulah yang disebut dengan baqiyatus sholihat. Itu enaknya. Ada seorang anak laki-laki melaporkan ayahnya kepada Rasulullah SAW karena ayahnya mencuri uang anaknya. Terus ditanya, ada apa kamu? Ayah saya mencuri uang. Hah? Kok bisa bapakmu mengambil uangmu? Bapaknya dia panggil. Umar bin Khattab sudah menyayangi satu-satu. Kata bapaknya, saya itu tidak mengambil uangnya dia. Dia itu pelit orangnya. Saya itu 1 bulan dikasih sekian, padahal saya harus ngasih berbagi lagi kepada bibinya dia. Akhirnya karena uangnya itu tidak cukup, saya ngambil sedikit uangnya dia dan saya berikan untuk bibinya. Kata dia. Umar menyatakan apa? Kepada si laki-laki itu, Rasulullah ya, benar, Rasul menyatakan anta ya, kamu itu li abika, kata Rasul, anta wa maluka li abika, kamu dan seluruh hartamu adalah milik bapakmu ya. Ini untuk orang yang sangat kikir ya, harta kepada kedua orang tuanya. Padahal sebenarnya diri anak itu sama hartanya adalah milik orang tuanya. Maksudnya kata para ulama, karena itu anak itu kalau beramal soleh, meskipun orang tuanya tidak berniat, meskipun anak itu tidak berniat untuk orang tuanya, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena anak itu milik orang tuanya. Itu enaknya kalau kita punya anak soleh ya. Kalau dia berbuat baik, orang tuanya dapat. Orang tuanya dapat. Itu yang maghfirah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, celaka dan semoga ya celaka orang yang dibacakan namaku di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Ada orang mendengarkan nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak, misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak menjalankan Allahumma sholli alaihi, tidak menjalankan Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya, kata malaikat Jibril, celaka saja orang kayak begitu itu. Dan Nabi Muhammad menyatakan amin. Dan yang terakhir itu, kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan ya, fasoma, dan kemudian dia berpuasa di dalamnya, tapi walam yakhruj, tapi dia tidak keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah SWT, mendapatkan maghfirah. Orang yang kayak begitu celaka saja, kata malaikat Jibril. Kalau orang menemui Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan maghfirahnya Allah, celaka orang kayak begitu. Karena itu, maka tujuan puasa yang pertama ngapain? Harus mendapatkan maghfirah. Karena itu doa yang paling banyak kita ucapkan di Ramadan juga doa minta ampunan Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa minta ampun kepada Allah SWT, minta istighfar ya. Itu yang pertama, tujuan puasa, agar kita ini dapat maghfirahnya Allah SWT. Yang kedua, puasa saya sudah jelaskan kemarin ya, litukmilul iddah, untuk menyempurnakan hitungan. Saya kemarin kita bahas ada kata itmam atau tamam ya, atau ya, atmamtu sama akmaltu. Atmamtu sama akmaltu. Akmaltu. Bedanya kalau sini nggak butuh tambahan lagi, kalau yang di sini butuh tambahan lagi. Masih, meskipun sama-sama sempurna artinya. Seperti al-yauma al-akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan, menggunakan kata akmaltu, aku sempurnakan agamamu, agama Islam ini untukmu, kata Allah SWT. Wa atmamtu lakum, wa atmamtu ni'mati wa atmamtu lakum ni'mati, dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Ini kalau kita dapat nikmat dari Allah, sempurna. Tapi apakah kita tidak ingin tambahan? Ingin lagi. Besok ingin tambah lagi, begitu. Kalau nikmat Allah tidak menggunakan kata akmaltu, tapi atmamtu. Tapi kalau akmaltu sempurna, benar-benar tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Namanya kamal. Nah,
Maksudnya Al-Quran litukmilul iddah. Puasa itu tujuannya untuk menyempurnakan hitungan. Hitungan apa? Hitungan puasanya itu sampai 30 hari. Maksudnya masing-masing saat hari itu kita sempurnakan. Maksudnya disempurnakan apa? Sempurnakan mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, sikap kita, sahur kita, buka kita, semuanya disempurnakan. Maksudnya dijaga benar, dipastikan bahwa satu hari itu benar-benar kita mentaati Allah SWT, nggak ada maksiat yang kita lakukan. Namanya litukmilul iddah. Yang pertama, menyempurnakan hitungan. Di hitungan puasanya itu dari hitungan per hari sampai nanti 1 bulan ya. Tapi di dalamnya maksudnya adalah menyempurnakan itu kita melaksanakan puasa dengan benar-benar ngitung, menghisap diri. Jangan sampai kita begini. Itu namanya orang yang litukmilul iddah ya. Yang ketiga, litukabbirullaha ala ma hadakum, membesarkan Allah atas apa yang Allah hidayahkan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maksudnya puasa itu belajar untuk apa? Membesarkan Allah, mengecilkan keinginan diri. Semua yang keinginan diri dan nafsu harus dikalahkan. Harus memenangkan Allah selama kita berpuasa. Pingin begini apa ngaji ya ngaji. Kepingin gini apa yang enggak, pokoknya harus kalah. Yang nafsu sama keinginan pribadi, keinginan nafsu harus kalah. Sekarang belajar untuk memenangkan Allah. Harus memenangkan Allah. Semuanya karena Allah. Males terawih apa enggak ya? Terawih. Ya, nanti sahur apa enggak ya? Sahur. Semuanya begitu. Harus semuanya karena litukabbirullaha. Sampai kita ini mengalahkan apa yang biasanya kita kalah. Itu namanya litukabbirullaha. Karena di luar Ramadan biasanya kita selalu kalah lawan nafsu. Nafsu menang terus kalau di luar Ramadan. Nah, di dalam Ramadan kita belajar untuk membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Oke. Yang keempat, la'allakum tashkurun. Kita menjadi orang yang bersyukur. Maksudnya positive thinking terus dan selalu berterima kasih kepada Allah SWT dalam keadaan apapun saja. Jadi la'allakum tashkurun itu maksudnya nanti kalau habis puasa jiwa kita ini menjadi jiwa yang positif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tashkurun itu kenapa kok bisa tashkurun? Karena kita menikmati Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mau tashkurun berarti ngapain? Banyak-banyakin baca Al-Quran, banyak-banyakin tadabbur Al-Quran. Karena idenya itu kalau kita sudah mencecap Al-Quranul Karim, menikmati Al-Quranul Karim, nanti rohani kita itu penuh seperti orang makan kekenyangan. Kalau sudah kenyang ngapain? Alhamdulillah, kenyang saya. La'allakum tashkurun itu begitu. Karena sepanjang Ramadan kita diguyur dengan hidayah Allah yang sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Karena itulah la'allakum tashkurun, perbanyak ngapain? Perbanyak baca Al-Quranul Karim, perbanyak mendengarkan Al-Quranul Karim, perbanyak tadabbur Al-Quranul Karim. Harapannya setelah itu kita merasa puas dan kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu namanya la'allakum tashkurun. Kelima, la'allakum tattaqun. Kita ini puasa tujuannya untuk bertakwa, ya, untuk punya kesadaran akan Tuhan terus menerus. Ini agak mirip dengan walitukabirullah, ya, la'allakum tattaqun ini. Karena takwa itu tidak kelihatan. Maksudnya apa? Ini maksudnya ya. Kalau kita berpuasa, amalan yang kita lakukan semuanya amalan fisik yang kita cegah. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, itu semuanya amalan fisik. Takwa itu amalan tidak fisik. Takwa itu di dalam hati letaknya. Rasa takut kepada Allah, namanya takwa. Tapi sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, takwa itu rasa takut yang pasti harus melahirkan perbuatan soleh. Maka takwa itu sebenarnya seperti motivasi dalam hati tentang Allah, tentang ma'rifatullah, tentang kecintaan kepada Allah, yang dari situ orang akan melakukan perbuatan baik. Jadi ada efeknya kemudian. Rasa takutnya kepada Allah itu ada efeknya.
persis seperti saat orang berpuasa. Ya. Kita takut kepada Allah SWT, efeknya banyak kemudian. Ya. Puasa, sholat malam, baca buku, taklim, itu namanya la'allakum tattaqun. Terakhir, la'allakum tarsyudun, agar mendapat irsyad. Irsyad itu petunjuk yang lurus. Nah, nanti meskipun kita sudah bisa tukminul iddah, tukabbirullah, tashkurun, tattaqun, yang paling terakhir adalah la'allakum tarsyudun. Kenapa? Karena nanti dalam hidup kita naik turun. Ya, ada yang kalau kita naik turun kadang-kadang kita lupa sama petunjuk yang asal karena fluctuate-nya sangat keras. Nah, kita kepingin dari puasa itu kayak apapun kondisi kita tetap berada di jalannya Allah. Orang yang tetap berada dalam jalannya Allah namanya orang yang mendapatkan irsyad, karena dia dapat petunjuk terus dari Allah SWT. Orang yang disebut Rasyidin, sebagaimana Khalifah 4 Khulafaur Rasyidin, itu maksudnya. Itu secara singkat untuk puasa, tujuan puasa. Jadi yang ayat 1 itu yang nomor 1 dari hadis, litukminul iddah, litukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun, itu di ayat 85 dari Al-Baqarah. Yang la'allakum tattaqun di ayat 182 dari Al-Baqarah. Ya la'allakum yarsyudun itu di ayat 86 berarti paling. 86 87. Ya, itu untuk tujuan dari puasa, tahu apa yang harus kita lakukan selama puasa, sehingga harapannya kalau kita melakukan itu kita lebih meningkat lagi kualitas kita di dalam berpuasa. Ya. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Maghfirah hadis yang 234 itu di Al-Baqarah 185. Yang nomor 2 di tukminul iddah 234 Al-Baqarah 185. Yang nomor 5 Al-Baqarah 182. Yang terakhir itu 186 kalau tidak 7. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum maridan wa la sabaidan yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu al-usra wa litukmilu wa la'allakum tashkurun. Waktu usia dari sebelum benar. Ya, 186 ya. Kenapa Kak? Saya dokter memenuhi jadwal Ramadan. Aspek Al-Quran. Itu tak bagi-bagi. Gimana Kak? Bagaimana membagi Memenuhi jadwal untuk khusus macam untuk Al-Quran? adik-adik